kata medianya, kami tidak sanggup bayar sesuai UMP atau UMR. Kami sanggup bayar sekian-sekian. Itu kan tinggal kesepakatan antara wartawannya dengan media. Benar. Tapi yang ironisnya, yang buat kita sedih, ada wartawan yang tidak dibayar sama sekali oleh media. Bahkan wartawannya yang jadi sapi perah untuk mencari kehidupan bagi media. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel Pehtem, tepatnya episode ke-23 di tahun kedua, Senin 8 November 2021. Bagi rekan lon yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan juga kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan lon, pada tanggal 19 sampai dengan 21 November 2021 akan diadakan konferensi provinsi ke-12 Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Aceh yang akan digelar di Kota Banda Aceh. Tentu ada banyak kandidat-kandidat yang menjadi calon ketua PWI Aceh. Kita akan berkenalan dengan salah satu calon ketua PWI Aceh dengan tema kita hari ini, Iranda menuju PWI Aceh 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat, Bang, ya? Sehat, sip. Ini pertama nggak ke Pehtem atau udah pernah? Ke Pehtem ini undangan perdana. Ini perdana ya? Undangan perdana, dan satu kebahagiaan juga bisa hadir di sini. Sangat luar biasa. Ini Bang biasanya menjadi wartawan menulis ini, sekarang menjadi narasumber. Nah, itu dia masalahnya ini. Kali ini kita kena todong. Oke Bang, ini bicara masalah calon ketua PWI Aceh ini. Anda sudah berapa lama nih menjadi seorang wartawan nih, Bang? Kita kenalan aja dulu. Kalau hitung-hitung wartawan, mungkin Mina udah berapa tahun nih umur? Kalau maaf boleh tahu? 31 tahun. 31 tahun. Saya di wartawannya hampir lebih 21 tahun sudah. Udah lebih 21 tahun. Wah, luar sejak biasa. 1999. Nah, gimana Bang jadi wartawan itu? Punya challenge tersendiri atau seperti apa? Kok bisa sih pilih jadi wartawan? Kan nggak punya uang. Iya, banyak orang bilang begitu kan. Jadi kalau kita jadi wartawan, pas-pasan, uang nggak ada gitu ya kan ceritanya. Tapi sebenarnya jadi wartawan itu adalah panggilan hati nurani. Kita tidak mampu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik, tetapi mungkin lewat wartawan. Dulu istilahnya lewat pena wartawan ya. Lewat pena wartawan itu kita bisa mengubah. Contoh sederhana mungkin. Contoh sederhana, ada satu jalan yang rusak di kampung, lalu kita beritakan 1-2 kali, beritakan, besoknya sudah ada orang yang memperbaiki. Itu kepuasan tersendiri, batin, kepuasan batin bagi kita bahwa kita bisa membantu. Mungkin kalau kita membantu secara materi, mungkin nggak bisa, tapi dengan begitu kita bisa. Itu aja, sederhana aja. Itu aja untuk panggilan hati nurani. Betul, kepuasan batin itu lebih berharga ya, mungkin lebih berharga dari sesuatu yang kita lakukan dengan mengeluarkan materi yang belum tentu kita ikhlas. Tapi ada stigma nih, menjadi seorang wartawan itu nggak pernah kaya, Bang. Nah, itu dia. Seperti cerita awal tadi. Wartawan tidak pernah kaya, tapi insya Allah tidak pernah berkekurangan. Nggak pernah kaya, tapi tidak berkekurangan. Betul. Jadi itu terpanggil menjadi seorang wartawan? Bukan karena itu saja, alasan sederhana tadi yang seperti saya sampaikan, ingin berbagi, ingin bercerita, ingin mengabdi kepada sesuatu yang kita bilang yang sesuatu yang berpihak kepada masyarakat. Berpihak kepada masyarakat, ya, memberikan informasi yang lebih ya, informasi relevan. Yang benar gitu ya. Bagaimana masyarakat dapat mencerna segala sesuatu informasi yang selama ini mungkin beredar. Kalau zaman dulu itu ada istilahnya mungkin berita-berita yang tidak benar, fitnah ini tuh. Kalau sekarang kan lebih condong menggunakan istilah hoax ya, berita bohong. Tapi kan makin rame nih Bang, makin banyak media, makin banyak wartawan, makin banyak hoax kayaknya. Enggak? Sebenarnya tidak. Kalau masyarakat kita semakin banyak media, dan media itu berfungsi sebagaimana fungsi pers, salah satunya adalah mencerdaskan, saya pikir hoax bisa hilang.
dengan catatan masyarakat lebih memilih berita-berita dari media mainstream, bukan media-media yang sekedar buat atau sekedar kita karena mau ada musim ini misalnya, lagi musim, kan banyak itu, ketika ada musim pilkada buat media rame-rame, ketika musim pemilu buat media rame-rame, setelah habis pemilu Artinya untuk kepentingan aja, Bang. nah itu dia, Hadir medianya untuk kepentingan Nah, itu kelompok dia. atau golongan partai mungkin ya. betul, tapi kita kan tidak ke situ. Tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Baik, Bang. Oke. Mungkin sebelumnya Abang ini pernah kerja di media apa aja? Kalau di media itu saya dari awal itu di Harian Analisa. Harian Analisa. Harian Analisa di Medan, kantor pusatnya. Di sini dulu sempat ada di Simpang Surabaya kantor kita. Tapi sejak tahun lalu, masa pandemi, kantor kita tutup. Dan insya Allah dari tahun 99, Agustus 99 sampai saat ini masih analisa. Oh gitu. Berarti Masih. 21 tahun tadi menjadi seorang wartawan itu fokus ke satu media. Satu media. Tapi akhir-akhir ini berkembangnya media yang sangat pesat, terutama dunia digital, Iya. media-media cyber, kan bermunculan nih ceritanya, bermunculan. Makanya saya sempat menggeluti di sejumlah media cyber, punya kawan-kawan, saya ikut berkecimpung di situ. Jadi kalau dibilang saya sempat jadi konsultan bisa juga, tapi di sebelah media seperti misalnya sekarang di britamerdeka.net. Oh gitu. Britamerdeka.net itu saya pembret di situ. Oh, pimpinan redaksinya ya. Pimpinan redaksinya di situ. Terus di acbisnis.com juga saya pembretnya di situ. Di samping itu saya sendiri, saya pribadi ada membuat satu media online juga, media cyber yang namanya halaman7.com. Halaman7.com. Dan ini sudah berkembang Sudah berkembang. Kalau yang britamerdeka.net dengan Aceh Business tadi itu sudah terverifikasi faktual malah oleh Dewan Pers. Apalagi sekarang kita lihat masyarakat sudah berubah ya, bacaannya dari konvensional mungkin dari koran pindah ke dunia digital. Maka itu yang misalnya Anda sekarang gelutin ya, Bang. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang media konvensional, cetak misalnya, Ya, cetak atau televisi dan radio, hilang tidak mungkin hilang. Masih ada pengagum setia yang masih menunggu, kalau tanpa baca koran rasanya belum sah. Itu masih ada. Ya, kalau minum kopi kalau nggak ada koran itu nggak sah kayaknya. Belum sah namanya belum gitu ada kan. inspirasi gitu ya. Betul. Tetapi ya seiring dinamika seperti yang berkembang sekarang, para kawan-kawan generasi milenial mungkin sudah mulai melupakan itu koran. Ketika ingat koran, cuman teringat untuk bungkus gorengan kah atau bungkus yang Iya, lain-lain betul. gitu. Oke, Bang Iranda, mungkin sebelum pertanyaan ke soal calon ketua PWI ini, saya ingin bertanya tentang tantangan, mungkin hal yang terburuk pernah Anda alami sebagai wartawan. Apa sih sebenarnya? Kalau dibilang tantangan terburuk, saya pikir Nggak ada. kalau pasti ada gitu. Ada. Kalau wartawan yang bertugas di Aceh itu pasti ada tantangan terburuknya. Jika dia generasi-generasi jadi wartawan itu di bawah 2000, tantangan yang terberat dia lakukan itu adalah bagaimana ketika dia meliputan tsunami. Oh, tentang Pasca tsunami. gempa tsunami. Terus liputan konflik. Kenapa saya bilang itu tantangan terberat? Karena kalau liputan tsunami tidak ada cerita bagi kawan-kawan yang seperti di Banda Aceh atau di wilayah pesisir utara dan barat, tidak ada cerita, dia tidak bagian dari masalah tersebut. Masalah dalam artian dia adalah korban. Ketika hati nuraninya memanggil, bagaimana dia memberitakan cerita itu? Oh, Cerita begitu. tsunami, Artinya cerita tantangannya gempanya lebih besar. Bang, ya. iya. Oke, Bang.
Bang, ini bicara masalah ini tanggal 19 sampai tanggal 21 oke. konferensi ini akan ada calon ketua PWI. Ini kenapa nih? Saya penasaran kenapa nih Bang Iranda mencalonkan diri gitu. Apa sih ambisinya? Pasti sudah ada. Pasti sudah ada frameworknya nih ya untuk ke depan seperti apa. Kalau framework, kalau untuk seseorang yang ingin melakukan sesuatu perubahan pasti ada. Karena kalau kita bekerja tanpa framework mesti kerjanya sembarangan. Benar. Kerjanya tidak jelas, tujuannya apa yang sasaran yang ingin kita capai. Otomatis itu kalau tanpa framework mustahil lah gitu. Betul. Kita bilang. Kemudian apa ambisi Anda nih Bang Iranda? Kalau cerita ambisi, nggak ada ambisi di balik itu. Tidak ada ambisi? Tidak ada ambisi di balik itu. Kenapa seperti itu? Tapi Anda mencalonkan. Tapi kan tidak harus ambisi. Tidak harus ambisi atau seperti apa? Kalau misalnya nanti di tengah jalan, misalnya gagal, atau seperti apa? Kalau di tengah jalan gagal, insya Allah dengan bulat tekad, dengan keteguhan hati, saya bilang tetap akan maju, tapi tidak akan dibalut dengan ambisi. Karena kalau dibalut dengan ambisi, apalagi sampai ambisius, biasanya segala sesuatu akan kita halalkan dengan untuk mencapai dengan itu. segala cara Nah itu dia. Jadi itu makna ambisi ya. Iya, Tetapi ada satu landasan memang ingin menjadi ketua, apa sih yang memang harus dilakukan misalnya sebagai calon ketua ke depannya? Kok bisa kan pasti ada itu gitu. dia. Kita kan yang sebagaimana yang pernah kita ketahui bahwa hampir 90% itu wartawan di Aceh, bahkan di Indonesia itu lahir dari otodidak. Otodidak ya? Otodidak. Jadi tidak ada wartawan yang memang lahir ketika saya ingin jadi wartawan, maka dia kuliah di jurnalistik, di publisistik, atau di komunikasi. Jarang itu. Kalaupun ada yang kuliah di komunikasi atau di jurusan jurnalistik, ketika dia sudah sarjana, dia bisa jadi PR, public relation, atau setidaknya humas di sana di sini gitu. Ya, jadi HRD. HRD. Tapi terjun langsung sebagai seorang wartawan atau jurnalis tadi, itu jarang. kecil. Ada, iya jarang. Berarti Anda mau mengungkapkan bahwa kebanyakan profesi wartawan itu bukan dari pendidikan formal. Betul. Artinya dari semua jurusan bisa masuk, asal ada skill menulis. Karena itu dari latar belakang itu, sekarang pun kan kebetulan saya juga pengurus PWI pada periode sekarang ini, wakil ketua bidang pendidikan. Kita terus bagaimana upaya untuk memberdayakan kawan-kawan untuk bisa punya sedikit ilmu jurnalistik. Tidak hanya modal otodidak tadi, tapi dia punya sedikit ilmu jurnalistik sehingga bekal dia untuk menulis tidak terbentur dengan rambu-rambu, tidak terbentur dengan kode etik, tidak terbentur dengan undang-undang. Ketika hal itu terjadi, yang korbannya kan wartawan gitu ceritanya. Benar. Media, kalau kita bilang sekarang tanggung jawab medianya di mana gitu. Kalau kita bilang tidak ada media yang bertanggung jawab ketika wartawannya bersentuhan dengan kasus hukum atau delik pers. Ada media yang membantu advokasi. Tapi kalau tidak, siapa yang mau advokasi? Ya, artinya organisasi kan. Organisasi PWI itu. Nah, itu dia. Sasarannya. Jadi Untuk menaungi ya. Menaungi, kita ingin menaungi bagaimana kawan-kawan punya satu wadah ini kuat, bisa memberi advokasi kepada siapapun wartawan yang tergabung di dalamnya maupun tidak di dalamnya, gitu. Di samping itu, kita tidak cukup memberi advokasi saja. Macam mana mereka supaya tidak terbentur dengan kasus-kasus itu lewat pendidikan-pendidikan informal. Jadi Anda sebelumnya memang di bidang pendidikan di PWI. Pendidikan. Berapa lama Bang Iranda di PWI? Kebetulan pada 2015 2020 ya. 2015 5 tahun kemudian maaf, saya wakil ketua bidang
pendidikan. Sebelumnya 5 tahun sebelumnya saya sempat menjabat di PWI juga Direktur Diklat. Direktur Diklat di Pendidikan dan Latihan. Dan di masa itu juga saya sempat dipercaya sebagai sempat dipercaya sampai saat sekarang ini sebagai Kepala Sekolah Jurnalisme Indonesia, SJI. SJI ya, bukan AJI ya, SJI ya. SJI, Beda ya? SJI, AJI organisasinya. Kalau kawan-kawan di AJI itu ada namanya Muharram Journalist College ya. Iya. Saya juga alumni dulu di situ. Oh ya, alumni ya. Tapi kalau di PWI itu namanya SJI. SJI. Sekolah Jurnalisme Indonesia. Itu selama kepengurusan PWI benar nggak nih? Pernah mundur diri ya sebagai panitia pengarah training komite. Ini kenapa nih? Iya. Atau karena mau mencalonkan diri makanya mengundurkan diri? Nah, itu udah tahu dia. Itu jawabannya. Sederhana juga. Sebelumnya pada masa persiapan konferensi ini, kawan-kawan memasukkan saya ke dalam steering komite, panitia pengarah ya. Maaf, panitia pengarah. Tapi terpikir ke jalan, sambil berjalan kita terpikir bahwa SC, steering committee ini, panitia pengarah atau istilah bahasa Indonesianya harus independen. Harus independen. Harus independen, netral, bukan orang yang terlibat. Calon misalnya, atau bukan tim sukses dari salah satu kandidat. Dia bagaimana bisa membawa konferensi PWI Aceh yang ke-12 ini bisa berjalan baik, lancar, tanpa ada keberpihakan dengan satu calon. Sehingga nanti bisa kita harapkan calon-calon yang nantinya muncul dan lahir menjadi ketua PWI adalah betul-betul calon yang terpilih hasil seleksi yang benar-benar netral. Netral ya, tidak memihak ya Bang ya. Nah, makanya saya memilih mundur karena kalau saya tetap di SC, otomatis ide, pendapat, dan saran-saran saya, bahkan kebijakan saya yang bisa bisa dilahirkan oleh SC itu sangat subjektif. Kalau udah sangat subjektif, mungkin tidak baik lagi ya untuk sebuah organisasi yang kepingin bagaimana bisa besar dan tumbuh nantinya tanpa ada gangguan-gangguan kecil. Artinya kalau nggak mundur memang nggak bisa mencalonkan diri Bang. Iya. Bahasanya Bang ya. Iya. Nah ini dengar-dengar lagi nih Bang, sebelumnya juga periode sebelumnya pernah mencalonkan diri juga sebagai ketua PWI atau seperti apa? Iya, sebelumnya 2015 kalau nggak salah. 2015 saya pernah mencoba. Pada saat itu saya berpikir seberapa kenal sih orang terhadap Miranda. Oh gitu. Jadi kita perlu istilahnya cek ombak lah dulu ya kan. Cek ombak. Ya, saya pikir dinamika 2015 itu terus seiring berjalan 5 tahun kemudian jadi kepengurus, jadi satu pembelajaran yang sangat berharga. Jadi satu jadi satu landasan bagaimana bisa untuk kali ini lebih serius dan fokus dalam suksesi PWI Aceh. Itu kok bisa kalah sih Bang? Kenapa? Apa banyak kandidat yang kuat atau seperti apa? Kalau dibilang kalau bisa kalah, ya 5 tahun lalu itu lawan kan Bang Termilin ketua incumbent, otomatis performanya masih sangat bagus pada saat itu. Jadi sangat bagus. Jadi sesuatu yang mungkin terlalu berat untuk disaingi, atau memang sayanya hanya sekedar untuk cek ombak tadi. Tidak all out seperti sekarang ini, bagaimana untuk bisa. Artinya sekarang udah ekstra nih. Ini udah ekstra nih. Ready banget nih untuk jadi calon ketua PWI Aceh. Iya, gitulah kira-kira. Udah all out lah macam mana usaha. Kita terus lakukan, kita terus upayakan segala hal yang bisa kita lakukan, segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan.
Tapi intinya ya tetap berserah kepada yang Benar, satu, Bang. itu Tapi dia. ini udah 2 kali loh, Bang. Periode lalu dan periode sekarang. Artinya nggak boleh menyerah lah, Bang ya. Sip, Nah, nggak betul, boleh betul, menyerah. betul, Nah, betul. ini saya yang tanya, Anda benar-benar yakin nggak jadi calon ketua PWI 2021-2026 ini? Mina sendiri macam mana? Kalau saya sih yakin-yakin aja. Yakin? Iya. Yakin? Yakin? Iya. Kalau sudah 2 kali keyakinan Mina, berarti saya lebih dari itu untuk yakin kali ini. Yakin menang, Mbak ya? Insya Allah. Enggak, apa sih sebenarnya yang ingin didapatkan dari ketua PWI? Apa ini ada project-project mungkin? Nggak ada, Mungkin nggak ada. ambisinya. Kalau PWI kan tidak ada tidak terlibat dengan proyek-proyek ini, proyek itu yang dari pemerintah apa itu. Cuman saya berpikir ada sesuatu. Aceh akan menghadapi sejumlah agenda besar berlevel nasional. Peran wartawan sangat perlu di situ. Peran wartawan. Sederhana, untuk olahraga misalnya. Untuk olahraga, kita akan menghadapi namanya 4WIL, Pekan Olahraga Wilayah. Kita akan menghadapi namanya PON 2024. Peran wartawan untuk mensukseskan itu, meskipun tidak dibilang menjadi bagian dari sistem yang ada, tapi PES sangat berperan untuk mensukseskan itu. Jadi baik buruknya nama Aceh ke depan, dalam Porwil, dalam PON, itu ada di tangan wartawan. Itu tidak bisa dinafik. Tidak bisa kita tutupi, itu ada. Andai kata wartawan terjadi sesuatu yang tidak bisa terkendali lah kita bilang. Menulis sesuatu yang buruk tentang Porwil atau PON, yang buruk siapa? Nama Aceh kan? Benar. Nama Aceh. Ketika nama Aceh, kan tidak hanya dilihat siapa penyelenggaranya, tapi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Nah, itu dia. Di samping itu, dalam 2024 juga ada pesta demokrasi terbesar di negeri ini, termasuk Aceh ikut, yaitu namanya pemilu, dan ada di situ juga pilkada. Ya, peran PWI juga harus. Peran wartawan. Wartawan ya. Peran wartawan. Semua wartawan artinya nggak cuma PWI, Bang ya. Betul. Peran wartawan juga sangat menentukan. Hitam putihnya Aceh pada saat itu ditentukan oleh wartawan. Lalu wartawan yang bagaimana? Kita berharap PWI, wartawan yang tergabung di PWI, dan otomatis ini menjadi peran besar juga bagi kawan-kawan media atau wartawan yang tergabung di AJI, maupun di IJTI, maupun di VPI, dan organisasi lokal lainnya. Kalau kita tidak bisa memberdayakan sumber daya kita wartawan, mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga itu tidak. Oke, baik rekan PTM yang ada di rumah tentu sudah kenal ya dengan Bang Iran Danopandi ini, apalagi di kalangan wartawan Aceh pasti sudah kenal sekali. Tentu rekan PTM penasaran nih, apa sih sebenarnya visi misi dari calon ketua PWI Aceh yang saat ini, Bang Iran? Apa nih visi misinya kalau untuk konferensi nanti, Bang? Kalau misinya mungkin kita berharap menjadikan PWI lebih baik ke depan dengan memberdayakan segala potensi yang ada dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan SDM dari wartawan itu. Kalau visinya ya bagian dari itu, otomatis ada strategi-strategi yang perlu kita lakukan, pelatihan, pembekalan wartawan, advokasi, lalu bagaimana kita memberi peran yang lebih kepada wartawan dalam menghadapi siklus dinamika baik politik, ekonomi, sosial, dan olahraga tadi.
Olahraga. Baik, Pak. Mungkin itu terkait tentang visi misi. Mungkin selama ini dari periode ke periode selanjutnya PWI ada nggak permasalahan misalnya internal yang memang tidak bisa atau eksternal yang tidak bisa diatasi seperti itu sehingga nanti masa kepemimpinan Mbak Iranda bisa terbenahi seperti apa sih permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi di PWI hari ini? Kalau dibilang persoalan yang sangat kompleks, mungkin tidak ada. Tapi tidak ada satu organisasi pun yang bisa tanpa dinamika di dalamnya. Organisasi tanpa dinamika adalah organisasi yang tidak berdaya kalau menurut saya. Dan PWI penuh dinamika. Pernak-pernik itu pasti ada. Dinamika yang muncul adalah bagian dari pendewasaan organisasi dan anggota di dalamnya. Dan itu menjadi perhatian utama kita nantinya, bagaimana ke depan segala dinamika itu bukan menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan organisasi, tapi bisa menjadi semakin mempererat bagaimana organisasi tumbuh besar menjadi organisasi yang patut diperhitungkan di Aceh atau nasional. PWI dari daerah saya pikir mempunyai peran penting untuk itu. Oke, Bang Iranda, apakah setiap wartawan itu harus wajib atau masuk ke dalam organisasi wartawan atau seperti apa? Atau boleh nggak masuk juga nggak apa-apa? Boleh. Nggak apa-apa? Nggak ada uji kompetisi sebagai wartawan atau seperti apa? Enggak. Karena kan banyak istilah nih wartawan bodrek. Semua orang bisa menjadi wartawan. Nah, apa menjadi persyaratan menjadi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers ataupun lembaga organisasi wartawan? Oke. Kalau wartawan itu dia otomatis punya media lah ya. Punya media, dia bernaung di satu media atau beberapa media yang kira-kira menjadi konstituennya Dewan Pers. Konstituennya begini artinya, dia media yang lahir itu harus terdaftar di Dewan Pers. Makanya ada verifikasi media. Artinya media yang dibuat misalnya walaupun media baru itu harus terdaftar di Dewan Pers. Terdaftar di Dewan Pers lewat proses verifikasi. Lewat proses verifikasi. Lalu kita tanya apakah media yang tidak terdaftar itu tidak sah? Sah. Bukan tidak sah, sah. Sah tapi tidak sesuai dengan regulasi atau seperti apa? Ada regulasi yang belum dilaluinya, belum dilakukannya gitu. Media harus terdaftar di Dewan Pers, dia mendaftarkan diri. Ketika dia tidak, media itu kan masih tetap diterima oleh masyarakat. Iya, benar. Mungkin ada batasan-batasan yang belum dia lakukan. Mungkin seperti syarat untuk daftar Dewan Pers itu wartawannya harus pemret atau penanggung jawab adalah wartawan yang sudah kompeten dengan sertifikasi utama. Terus di situ harus ada wartawan yang sertifikasi madya dan muda. Mungkin belum sampai ke jenjang itu, belum ada yang utama, belum ada yang madya dengan hal-hal yang lainnya. Ya makanya itu menjadi salah satu syarat supaya bisa mendaftar. Yang kedua, kalau kita bilang berapa besar wartawan yang benar-benar menerima gaji kah namanya, honor kah? Nah, ini mungkin perlu Bang Iranda jujur kan? Ya kan? Insentif kah namanya? Berapa besar wartawan media yang benar-benar menggaji wartawannya secara kalau diambil UMR ya, upah minimum regional atau upah minimum provinsi sekian. Taruhlah misalnya kalau di Aceh UMR-nya berapa ya? Saya pun kurang ingat. 25 misalnya gitu. Apakah ada? Gitu. Ada nggak gaji wartawan yang memang UMP? Itulah coba. Ada. Ada nggak misalnya? Gitu. Ada. Atau udah senior? Bisa jadi. Ada. Kalau tidak ada, bagaimana bisa kita memberdayakan media tersebut menjadikan suatu media yang bisa tidak pun bisa dia menaungi orang lain, tapi menaungi wartawannya, karyawannya, gitu. Ya.
Kalau ada di belakang itu kata medianya, kami tidak sanggup bayar sesuai UMP atau UMR. Kami sanggup bayar sekian-sekian. Itu kan tinggal kesepakatan antara wartawannya dengan media. Benar. Tapi yang ironisnya, yang buat kita sedih, ada wartawan yang tidak dibayar sama sekali oleh media. Bahkan wartawannya yang jadi sapi perah untuk mencari kehidupan bagi media. Bayangkan. Itu ada juga ya? Ada. Tapi nggak perlu disebutkan nanti. Nanti bisa ada ego konflik nanti. ya, konflik ya Bang ya. Oke Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, karena sesi kita mau finish. Ini kalau Anda terpilih sebagai Ketua PWI Aceh periode 2021-2026, apa yang pertama Anda lakukan? Dan mungkin nanti langsung Anda sambung dengan harapannya Bang ya. Oke. Yang pertama itu, apapun cerita sebuah kontestasi seperti sekarang ini, ada yang puas, ada yang tidak. Ada yang senang, ada yang tidak juga. Otomatis konsolidasi sesama wartawan yang bernaung di bawah PWI, terutama dengan para kandidat dan tim suksesnya itu yang paling utama. Mari kita bersatu, siapapun yang menang, mari kita bersatu. Bagaimana sama-sama untuk membesarkan PWI ini, memajukan PWI. Nonsen cerita kalau dikatakan bahwa yang mau maju ini tidak kepingin untuk membesarkan atau memajukan PWI. Mungkin jalurnya Allah mentakdirkan lewat saya. Ayo sama-sama begitu. Begitu juga kepada orang lain. Misalnya ada kandidat lain yang ditakdirkan untuk ini. Kalau saya yang diajak, insya Allah saya akan sama-sama untuk membesarkan PWI. Jadi harapannya seluruh para kandidat, marilah berpikir jernih untuk menghadapi konferensi PWI Aceh ini. Jangan ada fitnah, jangan ada hasutan, jangan ada penyebaran hoax-hoax yang tidak jelas. Iya. Tetapi berpikirlah positif. Harus kompetitif. Harus kompetitif, bukan konstruktif. Bukan konstruktif. Ya, konstruktif merusak ya, artinya merusak organisasi dan merusak orang lain gitu. Deskonstruktif artinya. Iya. Gitu. Oke Bang, ini mungkin saya kelupaan ini. Siapa calon-calonnya nih? Oke, calon selain saya sendiri ada rekan Imran Joni. Iya. Pimpinan Harian Rakyat Aceh. Terus ada Haris Fadilah dari RRI. Terus ada Azhari dari Pemret KB Awan. Dan terakhir ada Nasiruddin. Artinya ada 5 calon kandidat calon ketua PWI Aceh. Ada 5 dan tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah nantinya. Tapi Anda sudah optimis ya, Bang Iranda. Insya Allah. Kalau seandainya gagal nanti tahun selanjutnya terakhir. calon lagi terakhir. Jadi ini perlu saya tegaskan, ini terakhir kali saya maju dan insya Allah jika terpilih juga untuk pertama. Kalau gagal berarti nggak calon tidak lagi ke depan. Oh gitu ya. Ini cukup. Kenapa menyerah nih Pak? Bukan menyerah. Artinya bahwa segala sesuatu itu ada batasannya. Oke. Segala sesuatu itu ada batasannya. Tidak perlu dipaksakan kali kalau itu tidak mungkin kita lakukan. Benar. Nah, dan mengapa saya bilang kalau saya terpilih cukup sekali, karena PWI ini di Aceh ini sekarang itu ada sekitar 350 anggota. 350 anggota dengan 200-an anggota biasa. Artinya PWI adalah organisasi besar dengan kader yang besar. Kalau sekarang kita misalnya berpikir, para calon-calon ini berpikir untuk mempertahankan estafet kepemimpinannya dua periode, 10 tahun itu waktu yang sangat lama. Sedangkan regenerasi PWI setiap tahun selalu tumbuh. Oke, baik Bang Iranda, terima kasih sudah berbagi ya informasi dan juga rekan PHT yang di rumah. Kita tahu bahwa Bang Iranda akan mencalonkan diri sebagai calon ketua PWI wilayah Aceh periode 2021-2026. Tentu kita mendoakan terbaik kepada siapapun yang menjadi pemimpin PWI Aceh akan memberikan atau melakukan konsolidasi dengan wartawan-wartawan yang lainnya. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.